Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Aku akan ikut pendadaran, kata Wage bersemangat. Aku juga ikut pendadaran, kata Waras. Ya, beritahukan ini ke teman-temanmu. Setelah berkata demikian, Karebet pun meninggalkan mereka. Dan ia pun masih bertanya pada beberapa pemuda yang lain. Dipilihnya beberapa pemuda yang berbadan tegap dan ditawarinya untuk menjadi prajurit. Ketika dilihatnya Lurah Wiguno bersama beberapa orang sedang mengangkat sebatang kayu, maka Karebet pun menghampirinya. "Ki Lurah, aku tinggal sebentar. Aku akan pergi ke Pengging. Persediaan beras kita perlu dipasok lagi 1 atau 2 pedati," kata Karebet. "Ya, silahkan," kata Lurah Wiguno. Karebet pun lalu menyiapkan kudanya dan tak lama kemudian seekor kuda telah berlari meninggalkan Pajang menuju Pengging. Di perjalanan, Karebet memacu kudanya tidak terlalu kencang. Jalan yang sedikit menanjak tidak mempengaruhi kecepatan kuda yang ditumpanginya. Ketika kudanya masuki desa Pengging, maka lari kuda agak diperlambat. Lalu kudanya pun dibelokkan memasuki halaman rumahnya. Karebet pun kemudian turun dan naik ke pendopo. Dan dari dalam keluar seorang pembantu tua yang setia, Ki Purwo. "Siwo sedang apa?" tanya Karebet. "Sedang membelah kayu bakar. Kau mau minum kelapa muda, Ngir? Nanti aku ambilkan," kata Ki Purwo. "Siwo masih kuat naik pohon kelapa?" tanya Karebet. "Sehari naik pohon kelapa 3 kali pun aku masih kuat," kata pembantunya. "Tidak usah, Wo, aku tidak haus," kata Karebet. "Kau akan ke rumah Trunompak, Ngir?" tanya pembantunya. "Tidak, Wo, pekerjaan membuat umpak telah selesai," jawab Karebet. Ia pun berhenti sebentar, lalu ia pun bertanya, "Lumbung kita isinya masih banyak, Wo, hampir penuh. Tolong besok Siwo bisa menyuruh orang untuk menumbuk padi. Atau kalau padinya kurang, kita beli dari beberapa orang tetangga. Setelah itu Siwo bisa menyuruh orang untuk mengirim ke Pajang dengan menggunakan pedati. Siwo bisa mengirim 2 kali, kata Karebet. "Baik, Ngir." Pembantunya pun bersedia untuk mengirim beras ke Pajang. "Wo, dulu kita punya kotak kayu kecil yang berisi beberapa barang peninggalan ayah Ki Kebo Kenongo. Sekarang kotak itu berada di mana?" tanya Karebet. "Masih ada. Kotak kayu itu masih saya simpan," kata Ki Purwo. "Coba, Wo, bawa ke sini kotaknya." Pembantunya pun kemudian pergi ke belakang dan tak lama kemudian ia pun datang dengan membawa kotak kayu yang ukurannya tidak terlalu besar. Lalu kotak itu pun diberikan kepada Karebet. Dan Karebet menerima kotak kayu sambil berkata dalam hati, "Kotak ini cukup untuk tempat keris Kyai Nogo Siluman." Karebet pun membuka kotak kayu dan mengeluarkan isinya, yang berupa beberapa perhiasan yang dulu pernah dipakai Nyai Ageng Pengging. "Wo, aku butuh kotak ini. Kotak ini akan saya bawa ke Pajang dan perhiasan ini supaya kau simpan lagi. Masukkanlah ke dalam sebuah bumbung," kata Karebet. "Baik, Ngir," kata Wo pembantunya. Lalu ia pun mengambil sebuah kantong kain dan kotak itu pun dimasukkan ke dalamnya.
Karebet pun menerima bungkusan itu dan ia pun kemudian pamit akan kembali ke Pajang. Kembali Karebet naik ke punggung kudanya dan kuda itu pun kemudian berlari ke arah Pajang. Di perjalanan dilihatnya beberapa pemuda yang sedang mencangkul sawahnya. Daerah Pengging masih termasuk dalam Kadipaten Pajang. Nanti kalau aku sempat, aku akan berbicara dengan para pemuda Pengging untuk memberi kesempatan mereka menjadi prajurit Pajang, kata Karebet dalam hatinya. Kudanya pun masih berlari dan ketika Karebet sudah hampir sampai di Bulak Ombo, kudanya pun dibelokkan mendekati sebuah pohon beringin liar. Setelah memastikan di sekelilingnya tidak ada seorang pun, maka sambil membawa bungkusan berisi kotak kayu, Karebet kemudian naik ke atas pohon beringin. Diambilnya keris Kiai Nogo Siluman yang tadi malam diletakkan di sana, lalu dimasukkan ke dalam kotak yang dibawanya dari Pengging. Sekarang keris nyaman dari air hujan ataupun embun pagi, kata Karebet sambil menutup kotak kayu itu. Setelah meletakkan kotak berisi keris Kiai Nogo Siluman di tempat yang tersembunyi, maka Karebet pun turun ke bawah sambil mengelilingi pohon itu. Didongakkan kepalanya, kotak itu tidak kelihatan, aman. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang tahu. Sekali lagi Karebet berjalan memutar mengelilingi pohon beringin itu. Pandangan matanya melihat ke arah tempat menyimpan kotak berisi keris pusaka Kiai Nogo Siluman. Lalu dipandangnya dahan-dahan pohon itu dari berbagai sudut, dan setelah kotak itu tidak terlihat dari arah manapun, maka Karebet pun kemudian naik ke punggung kudanya dan dilarikannya menuju ke Bulak Ombo. Saat itu suasana di Bulak Ombo, orang-orang masih disibukkan dengan melakukan kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan dalam Kadipaten Pajang dan ruang Paseban. Seekor kuda tertambat di sebuah dahan pohon milik seorang tamu dari kota Raja Demak. Tamu seorang prajurit Wirotamtomo utusan Kanjeng Sultan Trenggono yang sedang berbincang dengan Lurah Wiguno. Ketika kuda yang ditunggangi oleh Karebet mendekati gubuk di Bulak Ombo, maka Lurah Wiguno dan tamu dari kota Raja Demak, seorang prajurit Wirotamtomo, mendekat menyambut Karebet. Karebet pun turun dari kudanya lalu berjalan menghampiri Lurah Wiguno dan tamunya. "Kosomo," sapa Karebet pada prajurit Wirotamtomo yang ternyata adalah Somo. "Ya," kata Somo sambil tersenyum. "Aku diutus Kanjeng Sultan untuk menemui Ki Lurah Wiguno dan menemuimu." "Dari kota raja kau pergi sendiri?" tanya Karebet. "Aku berangkat berempat, yang ke Pajang aku sendiri. Sedangkan 3 orang Wirotamtomo yang lain pergi ke Kalinyamat, Prawoto, dan Jipa," jawab Somo. "Berapa hari kau berada di Pajang?" tanya Karebet. "Besok pagi aku pulang ke kota raja." "Cepat sekali. Kok di sini hanya semalam?" kata Karebet. "Ya, Kanjeng Sultan sudah menunggu laporanku tentang perkembangan pekerjaan pembangunan Kadipaten Pajang. Ki Lurah Wiguno pun sudah melaporkannya padaku," kata Somo. Karebet pun menganggukkan kepalanya. Sambil senyum puas ia pun berkata, "Di Pajang tidak ada persoalan yang berarti. Semuanya lancar. Pekerjaan berat mendirikan kayu soko sudah bisa dilaksanakan. Tinggal pekerjaan selanjutnya yang tidak begitu berat. Ya, tadi Ki Lurah juga sudah bercerita tentang pelaksanaan pembangunan. Ki Lurah juga bercerita tidak ada masalah tentang dana yang dipakai untuk membangun kadipaten," kata Somo. Mereka pun berbincang-bincang dan tak terasa matahari pun telah turun ke cakrawala. Dan ketika gelap malam menyelimuti bumi Pajang, 4 orang yang berasal dari Selo, Pemanahan Penjawi Jurumartani beserta Sutowijoyo mendekati Karebet. Lalu Pemanahan pun berkata, "Adi, Karebet, besok pagi aku minta izin Danang Sutowijoyo akan pulang ke Selo.
dan akan diantar oleh Ki Juru Martani. Sedangkan aku dan Adi Penjawi akan tetap tinggal di sini. Silakan Kakang, Kakang Pemanahan. Pengalaman bekerja ikut membangun dalam kadipaten ini sangat berguna bagi Sutawijaya, kata Karebet. Ya, bagaimanapun dulu aku sudah berjanji kepada kakeknya untuk mengajak Danang ke Pajang selama sebulan. Hanya sebulan, kata Pemanahan. Danang, hati-hati di perjalanan besok, kata Karebet pada Sutawijaya. Ya Paman Karebet, jawab Sutawijaya. Jangan lupa kau bawa tombak pusakamu Kiai Penatas, kata Karebet. Ya Paman. Dan keesokan harinya tombak pusaka Kiai Penatas pun telah berada di dalam genggaman tangan Sutawijaya, yang duduk di atas punggung kuda jantan gagah, badannya yang masih belum sebesar orang dewasa. Terlihat agak kecil dibandingkan dengan kuda jantan yang ditungganginya. Tangannya dengan erat menggenggam tombak Kiai Penatas, itulah Sutawijaya yang berada di atas punggung kudanya. Seorang anak yang belum dewasa tetapi sudah terampil memainkan senjata tombaknya, yang tidak mudah dikalahkan oleh orang dewasa sekalipun. Saya pamit dulu Adi, suatu saat aku akan kembali ke sini, kata Juru Martani pada Karebet. Ya Kakang, Juru Martani, pintu Kadipaten Pajang akan selalu terbuka untuk Kakang Juru Martani. Dan tolong sampaikan salam hormat saya kepada Ki Ageng Nis Selo, kata Karebet. Baik Adi, nanti saya sampaikan kepada Ki Ageng. Saya berangkat sekarang Adi Karebet, kata Ki Juru Martani. Lalu kudanya pun dijalankan, diikuti oleh kuda Sutawijaya, berlari meninggalkan Pajang. Debu mengepul di belakang kaki kuda. Ekor kuda yang berlari tidak terlalu kencang. Setelah kedua ekor kuda lenyap dari pandangan, maka Somo pun segera pamit pada Karebet akan segera pulang ke kota raja. Kanjeng Sultan menunggu kabar dariku, kata Somo. Ya Somo, tolong titip salam saya kepada Nyai Madusari dan bilang kalau aku di sini baik-baik saja, kata Karebet. Baik, nanti saya sampaikan, jawab Somo sambil tertawa. Karebet pun tersenyum dan setelah Somo berpamitan kepada semua orang, saat kemudian ia pun telah berada di punggung kudanya. Lalu dijalankannya kuda itu menuju ke arah kota raja. Beberapa saat kemudian orang-orang telah disibukkan dengan kerja. Bagian orang bekerja membangun dalam kadipaten, sedangkan bagian orang lagi bekerja membangun ruang paseban, seperti bangunan Sasono Sewoko yang berada di Keraton Demak. Bersama beberapa orang lainnya, Karebet pun ikut mengangkat ompak yang sebentar lagi akan dipasang di ruang paseban. Ketika semua orang sedang sibuk bekerja, dari jauh terlihat ada seorang pemuda yang mendekati pembangunan dalam kadipaten, dan setelah bertanya pada seseorang, maka pemuda itu pun dibawa menghadap ke Karebet. Karebet lalu meletakkan ompak yang dibawanya. Dilihatnya pemuda itu menundukkan kepalanya dengan sikap ngapurancang. Apakah saya berhadapan dengan Kakang Mas Karebet? Tanya pemuda itu. Ya, aku Karebet. Kau siapa? Tanya Karebet. Nama saya Wenang, putra Ki Ageng Butuh, kata pemuda itu. Oh, kau putra Ki Ageng Butuh. Aku lama di sana, tapi tidak pernah melihatmu, kata Karebet. Ya, karena saya baru kemarin pulang dari Bangkulon. Lalu ayah menyuruh saya untuk menemui Kakang Mas Karebet di Pajang. Kau baru saja datang dari Bangkulon? Di mana? Tanya Karebet. Saya pergi ke Cirebon lalu berjalan ke Gunung Ciremai, terus melanjutkan perjalanan ke selatan sampai Segoro Anakan, kata Wenang. Kau berlatih olah kanuragan di beberapa perguruan? Tanya Karebet. Ya, bagus, kata Karebet. Lalu kau kesini diutus Ki Ageng Butuh? Ya, saya disarankan untuk ke Pajang, dan kalau Kakang Mas
Karebet mau menerima? Saya bersedia mengabdi di Pajang, kata Wenang. Karebet tersenyum. Dengan bergabungnya Wenang putra Ki Ageng Butuh, maka Pajang akan bertambah kuat. Baik Wenang, bergabunglah dengan para sahabat yang telah lebih dahulu berada di Pajang. Aku kabulkan permintaanmu untuk mengabdi di Kadipaten Pajang. Silakan beristirahat ke gubuk yang berada di sebelah utara, kata Karebet. Terima kasih, kata Wenang. Kemudian ia pun berjalan dan masuk ke dalam gubuk yang terletak di sebelah utara. Tak lama kemudian ia pun keluar dari gubuk, berjalan ke arah orang yang sedang sibuk bekerja. Dan Wenang pun bersiap untuk ikut bekerja bersama-sama membangun dalam Kadipaten Pajang. Hari demi hari telah berlalu, Wenang pun telah larut dalam kerja bersama puluhan orang-orang yang lain, membangun dalam Kadipaten Pajang dan Ruang Paseban. Setelah hampir 3 condro sejak dimulainya pembangunan, saat ini dalam Kadipaten dan Ruang Paseban hampir selesai dikerjakan dan tinggal menyelesaikan dan merapikan beberapa dinding saja. Gugur gunung yang dilakukan oleh rakyat Pajang pun telah selesai. Para bebau tidak diwajibkan lagi mengirim orang-orangnya untuk ikut dalam penyelesaian pembangunan dalam Kadipaten. Yang masih tersisa bekerja di sana hanyalah pekerja dari Demak dibantu para orang dari Selo, Banyu Biru dan dari Butuh, beserta tukang-tukang yang dibawa oleh mereka. Dalam Kadipaten dan Ruang Paseban telah berdiri tegak berdinding papan jati tebal, berlantai bata merah beratap daun kelapa. Pembakaran boto telah dilakukan dengan menggunakan kayu bakar yang diambil dari hutan dan ditambah dari tatal-tatal kayu yang telah dikeringkan, yang didapat dari sisa-sisa pembuatan tiang. Lalu dibuatkan aling-aling dari boto mentah yang disusun rapat, yang dibuat untuk menghalangi tiupan angin kencang. Bata mentah yang dibakar dilakukan dengan mengatur posisi boto yang disusun secara berungga, tidak rapat antara boto yang satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menghasilkan hasil pembakaran yang baik. Boto yang sudah jadi diletakkan di lantai dan diatur secara mendatar di dalam Kadipaten dan di Ruang Paseban, sehingga setelah selesai terlihat lantai dari boto merah yang rata dan tersusun rapi. Dindingnya pun dibuat dari kayu jati lurus yang dijejer rapi. Dibuat dari kayu yang tidak terlalu besar, kemudian ditipiskan, dikurangi dengan menggunakan petir, sehingga dinding yang terpasang adalah dinding kayu yang cukup tebal. Atapnya dibuat dengan menggunakan daun kelapa yang dijepit dengan belahan bambu dan dibuat rangkap 2, sehingga cukup kuat untuk menahan panas dan air hujan. Dalam Kadipaten dan Ruang Paseban hampir selesai dikerjakan. Pasar lagi semua pekerjaan telah selesai, kata Ki Lurah Wiguno pada Karebet ketika di suatu siang mereka bekerja merapikan dinding dalam Kadipaten. Ya, nanti kekurangan tambahan bangunan bisa dikerjakan oleh tukang dari Tingkir. Kalau perlu akan aku panggilkan tukang dari Bengging, kata Karebet. Tukang dari desa Tingkir bisa melanjutkan pembuatan sumur, pakiwan, kandang kuda, pagar, pintu gerbang, dan membuat sebuah rumah lagi yang tidak terlalu besar untuk Paramban, kata Lurah Wiguno. Ya, mungkin aku perlu membuat bukan hanya sebuah rumah, tetapi beberapa buah rumah lagi untuk Nayaka Praja Kadipaten Pajang yang akan segera dibentuk, kata Karebet. Pasar lagi dalam Kadipaten ini sudah bisa ditempati dan tugasku pun sudah selesai. Ketika mereka sedang berbincang, keduanya mendengar suara derap kaki kuda yang mendekati dalam Kadipaten. Ketika derap sudah terdengar semakin dekat, terlihatlah seekor kuda yang ditumpangi oleh seorang berpakaian prajurit Wirotamtomo Demak. Kuda itu pun berjalan mendekati mereka yang sedang bekerja.
Dan setelah berada di depan dalam kadipaten, maka prajurit itu pun turun, lalu berjalan menghampiri Karebet yang sedang bersama Lurah Wiguno. Ki Lurah Wiguno dan Karebet, prajurit itu pun menyapa mereka berdua. "Ko Wasis," kata Ki Lurah dan Karebet hampir bersamaan. "Mari duduk dulu, kita masuk ke gubuk," kata Lurah Wiguno. Dan ia pun mengajak Wasis untuk masuk ke gubuk. Mereka bertiga duduk di dalam gubuk, lalu tukang adang pun menyuguhkan air minum kepada tamunya. "Aku diutus Kanjeng Sultan. Karebet dipanggil besok Kanjeng Sultan ke Demak," kata Wasis. "Aku dipanggil ke Demak," kata Karebet. "Ya, besok kita berangkat bersama-sama ke Demak," kata Wasis menjelaskan. "Baik. Bagaimana Ki Lurah Wiguno, besok aku dipanggil Kanjeng Sultan ke Demak?" kata Karebet kepada Ki Lurah. "Silahkan, aku akan di sini dulu menunggu kepulanganmu dari kota Raja Demak," kata Ki Lurah. "Ya Ki Lurah," kata Karebet, dan kepada Wasis ia pun bertanya, "Wasis, ada kabar apa dari Demak?" 2 pasar yang lalu keluarga Pangeran Aryo telah pindah boyongan ke Prawoto, dan mulai sekarang ia dipanggil dengan sebutan Sunan Prawoto. Kemudian sepasar yang lalu keluarga Pangeran Hadiri juga sudah boyongan ke Kalinyamat. Di sana orang-orang ada yang menyebutnya Pangeran Kalinyamat. Istrinya pun dipanggil dengan sebutan Ratu Kalinyamat," kata Wasis. "Bagaimana dengan Penangsang?" tanya Karebet. "Dari dulu Raden Penangsang sering berkunjung ke Jipang. Lagi pula di Jipang ia punya rumah peninggalan kakeknya Sunan Ngudung, dan sejak membangun Kadipaten Jipang, Raden Penangsang belum pernah sekalipun berada di Demak. Tapi sekarang Raden Penangsang pun juga dipanggil oleh Kanjeng Sultan ke Demak," kata Wasis menjelaskan berita dari kota Raja Demak. Karebet pun menganggukkan kepalanya dan ia pun berkata, "Semuanya sudah berada di rumahnya masing-masing. Aku pun mulai sekarang juga akan menempati rumah ini." Kemudian pada malam harinya Karebet mengumpulkan sahabat-sahabatnya di salah satu gubuk di Pulau Ombo. Hadir di sana 2 orang dari Selo, Pemanahan, dan Penjawi. Dari Banyu Biru, Majasto, Wuragil, Mas Monco, dan Joko Wilo. Putra Ki Ageng Butuh Wenang juga ada di situ. "Aku besok dipanggil Kanjeng Sultan," kata Karebet menjelaskan. "Kita harus punya rencana ke depan untuk membentuk Nayaka Praja Kadipaten Pajang," kata Karebet. "Aku harapkan semua bisa menjadi Nayaka Praja. Bagaimana Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi? Apakah Kakang berdua bersedia menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang?" tanya Karebet. "Baik Adi, aku bersedia tinggal di Pajang. Kita bersama-sama akan membesarkan Kadipaten Pajang," kata Pemanahan dan disambung oleh Penjawi. "Ya Adi, Karebet, aku bersedia bekerja untuk Kadipaten Pajang." "Terima kasih Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi," kata Karebet. Lalu ia pun bertanya kepada Majasto, "Bagaimana Ki Majasto? Apakah Ki Majasto bersedia menjadi Warangka Praja Kadipaten Pajang?" "Anggir Karebet, aku sudah tua. Aku akan kembali ke rumahku di desa Majasto. Tapi aku akan titip adikku Wuragil dan 2 orang keponakanku, Mas Monco dan Joko Wilo, untuk menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang," kata Ki Majasto. "Baiklah Ki Majasto, silakan kalau Ki Majasto ingin kembali ke Majasto. Tapi sekarang bagaimana dengan Ki Wuragil, Mas Monco, dan Joko Wilo? Apakah semuanya bersedia menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang?" kata Karebet. "Ya, kami bertiga bersedia bersama-sama membesarkan Kadipaten Pajang," kata Wuragil. "Ya, saya bersedia," kata Mas Monco. Lalu disambung oleh Joko Wilo, "Aku pun bersedia menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang." "Terima kasih. Bagaimana dengan kau Wenang? Apakah kau bersedia tinggal di Pajang?" tanya Karebet. "Ya Kakang Mas, sejak semula aku sudah bertekad
akan mengabdi untuk Kadipaten Pajang, jawab Wenang. Terima kasih semuanya, terutama Ki Majasto yang telah membantu pembangunan dalam kadipaten ini sejak awal, kata Karebet. Ya, kepulanganku ke Desa Majasto nanti menunggu kedatangan Angger Karebet setelah pulang dari Demak, kata Ki Majasto. Karebet menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, besok kira-kira sepasar lagi setelah aku pulang dari Demak, Ki Lurah Wiguno dan para tukang akan pulang ke kota Raja Demak. Padahal saat ini kita masih akan membangun beberapa rumah lagi. Setelah tukang dari Demak pulang, nanti para tukang yang berasal dari Selo biar tetap di sini. Nanti mereka akan terus melanjutkan kerjanya dengan membuat 2 rumah lagi untuk Kakang Kemanaan dan Kakang Penjawi. Sedangkan para tukang dari Banyu Biru akan membuat 3 buah rumah untuk Ki Uragil, Mas Monco, dan Joko Wilo, kata Karebet selanjutnya. Kalau kita kurangan tenaga, kita bisa memakai tambahan tukang dari Selo atau Banyu Biru. Sedangkan tukang dari Tingkir akan terus melanjutkan penyelesaian dalam kadipaten, yaitu membuat sumur dan pakiwan, membuat lumbung padi, membuat pagar keliling, dan membuat kandang kuda. Nanti aku akan menyuruh beberapa tukang dari Pengging atau dari Pajang untuk membuat 1 rumah lagi untuk para emban, kata Karebet. Lalu ia pun melanjutkan, untuk pembuatan sumur nanti bisa memakai tukang gali sumur dari Pengging. Semuanya mendengarkan kata Karebet dan Karebet pun melanjutkan kata-katanya. Kita ketinggalan selangkah dari Kadipaten Jipang. Saat ini Jipang sudah mempunyai prajurit kadipaten, sedangkan kita belum mempunyai prajurit apapun. Karebet berhenti sebentar, lalu ia pun kemudian melanjutkan. Besok sambil kita bekerja menyelesaikan pekerjaan di sini, nanti secara bergantian kita semua mulai menghubungi para bebau untuk mencari para pemuda yang akan dijadikan sebagai calon prajurit. Nanti kita tentukan harinya, lalu akan kita adakan pendadaran untuk menjaring mereka. Dan bagi yang lolos pendadaran akan kita jadikan sebagai prajurit Kadipaten Pajang. Karena Desa Butuh dan Desa Pengging juga termasuk di dalam wilayah Kadipaten Pajang, maka para mudanya akan kita jadikan prajurit Pajang. Besok pagi Kakang Kemanaan pergi ke para bebau di Pengging untuk mencari pemuda calon prajurit. Mas Monco dan Joko Wilo ke Pajang, lalu kau Penang pergilah ke Ki Ageng Butuh, kata Karebet. Semuanya mendengarkan perkataan Karebet dan mereka pun bersiap untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Malam itu bintang-bintang masih berkedip di angkasa. Karebet pun segera membubarkan pertemuan, lalu berjalan keluar dari gubuk dan mempersiapkan untuk melakukan perjalanan ke Demak esok pagi. 3 malam telah berlalu dan langit menjadi terang. Karebet telah bersiap di atas punggung kuda bersama Wasis, seorang prajurit Wiro Tamtomo, utusan Kanjeng Sultan Trenggono. Di dalam kantong yang dibawanya terdapat beberapa bekal makanan yang dapat digunakan di perjalanan ke Demak selama beberapa hari. Setelah berpamitan, maka Karebet dan Wasis pun perlahan-lahan menjalankan kudanya meninggalkan dalam Kadipaten Pajang. Setelah agak jauh, maka Wasis pun mulai melarikan kudanya. Meskipun tidak terlalu cepat, 2 ekor kuda yang berlari telah meninggalkan daerah Pajang. Setelah berapa kali berhenti memberi minum kuda yang kehausan, pada siang hari mereka berdua telah sampai di Simo. Kita istirahat dulu di bawah pohon, kita makan bekal yang kita bawa dari Pajang, kata Karebet. Ya, aku sudah lapar, jawab Wasis. Wasis dan Karebet kemudian berhenti dan menambatkan kudanya di cabang pohon. Lalu mereka berdua duduk dan beristirahat di bawah pohon. Wasis pun mengeluarkan 2 buah bungkusan dari daun pisang, lalu yang 1 bungkus diberikan kepada Karebet. Ini nasinya, kata Wasis sambil memberikan nasi yang dibungkus oleh daun pisang itu. Ini cuma nasi, ikan asinnya di mana? Tanya Karebet.
Wasis pun kemudian mengambil ikan asin beserta sambalnya dari dalam bungkusannya. Kemudian diberikan kepada Karebet, lalu keduanya pun menikmati makan siang di bawah pohon di daerah Simo. "Ya, yang masak ini tukang Adang?" tanya Wasis. "Ya," jawab Karebet. "Aku tidak menyangka kalau tukang Adang bisa masak seenak ini," kata Wasis sambil menikmati sambalnya. Karebet mau menjawab, tapi ia tersedak lalu ia pun minum dari bumbung yang berada di dalam bungkusan. Setelah minum, Karebet pun berkata, "Kau membuat aku tersedak, Wasis. Masakan ini memang enak. Karena kau jarang sekali makan masakan dari tukang Adang. Tapi aku tiap hari makan makanan seperti ini." Wasis pun tertawa, lalu ia pun mengambil bumbung, berisi air dan meminumnya untuk mendorong nasi yang berhenti di kerongkongannya. Nasi, ikan asin, dan sambal. Makanan ini memang terasa enak karena saat ini perutku terasa lapar, kata Wasis sambil mengambil lagi sepotong ikan asin. "Adanya cuma nasi dengan lauk ikan asin," kata Karebet. Lalu keduanya pun masih terus mengunyah makanan hingga perut mereka pun kenyang. Kalau perjalanan tidak tergesa-gesa, sebetulnya kita bisa berburu ayam alas dan kita pun bisa makan ayam bakar, kata Wasis. Karebet tidak menjawab. Ia pun meneruskan makan sampai semua nasi dan ikan asin habis dimakannya. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat sejenak, maka beberapa saat kemudian Karebet pun berdiri dan diikuti oleh Wasis. Karebet menepuk leher kudanya perlahan-lahan dan dengan tangkasnya ia naik ke punggung kuda. Lalu berjalanlah kuda itu masuki hutan yang tidak begitu lebat, menuju arah Sungai Tuntang. Di belakangnya, kuda yang ditumpangi Wasis berlari mengikuti di belakang kuda Karebet, tidak terlalu rapat untuk menghindari debu yang dihamburkan dari kaki-kaki kuda yang ditunggangi Karebet. Ketika matahari bergerak manjat dinding langit, keduanya pun menyeberangi Sungai Tuntang di tempat yang tidak terlalu dalam. Dengan memegang tali kendali, kudanya pun dituntun menyeberangi air yang dalamnya sebatas paha, dan arus sungai yang bergerak perlahan ke arah utara seperti mengusap tubuh-tubuh mereka. Sampai di seberang di tepian sungai sebelah barat. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke arah utara. Panas yang menyengat tidak menyebabkan langkah kuda mereka surut. Derap kaki kudanya telah meninggalkan daerah Merapen yang kini telah berada jauh di belakang. "Tengah hari kita sudah masuki kota raja," gumam Wasis hampir tidak terdengar. Matahari pun telah berada di puncak langit ketika kaki-kaki kuda mereka menapak di alun-alun Demak.